Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho dari kelas 11 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat berdirinya Daulah Abbasiyah sampai dengan masa keruntuhannya. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu mulai tahun 1302 sampai 650 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi, menggantikan Daulah Bani Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun, yaitu dari 40 sampai 132 Hijriah atau 660 sampai 750 Masehi. Dengan wafatnya Marwan bin Muhammad dalam suatu pertempuran melawan Bani Abbasiyah, maka berakhir pulalah kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Bani Abbasiyah karena para pendiri dan khalifah merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Asy-Syaffah yang berkuasa pada tahun 1322 sampai 1336 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi, yang kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah yang lain silih berganti sebanyak 37 khalifah. Selama berkuasa, Daulah Bani Abbasiyah mengalami masa kejayaan, mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Watsiq Billah tahun 232 Hijriah sampai 879 Masehi. Masa tersebut merupakan masa yang gilang gemilang, bahkan dapat dikatakan masa kemasan bagi umat Islam. Di antara khalifah yang besar adalah Abu Abbas Asy-Syaffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Makmum, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsiq. Mereka adalah para khalifah yang telah menghantarkan ke puncak masa kejayaan dan kemasan Daulah Bani Abbasiyah. Setelah itu, hampir tidak ada khalifah yang besar lagi. Ini dikarenakan mereka lebih banyak disibukkan dengan hal yang duniawi dan saling berebut kekuasaan. Khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tasim yang berkuasa pada 656 Hijriah sampai atau 1258 Masehi dan mati terbunuh oleh pasukan Mongol. Pimpinan Hulagu Khan atau cucu dari Genghis Khan sesudah Al-Watsiq masih ada lagi 28 khalifah yang memerintah, tetapi pada umumnya mereka kurang membawa kemajuan. Berikut wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah kecuali Cordoba Spanyol, meliputi Afrika Utara, Mesir, Tripoli, dan sekitarnya juga negara-negara yang berbeda di Asia Tengah seperti Turki, Siberika, Romawi Timur, Persia, Irak, Yaman, Palestina, Afghanistan, dan sebagian India dengan ibu kotanya Baghdad, sekaligus dijadikan sebagai ibu kota negara. Dari sinilah segala kegiatan baik politik, sosial, ekonomi, keuangan, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain dijalankan. Kota Baghdad dijadikan sebagai kota pintu terbuka, artinya siapapun boleh memasuki dan bertempat tinggal, sehingga semua bangsa yang menganut berbagai agama dan keyakinan bisa bermukim. Baghdad menjadi kota internasional yang sangat ramai dan di dalamnya berkumpul berbagai unsur. Ada Arab, Turki, Persia, Romawi, Kipti, dan sebagainya. Sehingga bisa dikatakan bahwa upaya perluasan daerah kurang begitu diperhatikan, akan tetapi di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan terjadi kemajuan yang pesat. Dengan ditandai munculnya para ilmuwan atau cendekiawan dan ulama seperti yang sangat terkenal, yaitu ada Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Farabi, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Imam Maliki, dan Ibnu Rashid, dan lain-lain. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.